Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Utlubul ilma minal mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan atau buayan sampai ke liang lahat. Nah, itu adalah pembukaan dari Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang latihan tentang monera atau bakteri, ya. Kita mulai dari yang pertama. Soal yang pertama, bakteri dan ganggang biru dalam klasifikasinya termasuk prokariot karena belum mempunyai A. Asam nukleat, B. Inti sel, C. Membran sel, D. Membran inti, E. Membran sel tapi memiliki inti. Jawabannya adalah D. Memiliki membran inti. Soal yang kedua, persamaan antara Archaebacteria dengan Eubacteria adalah sebagai berikut kecuali A. memiliki rantai hidrokarbon bercabang, B. merupakan organisme prokariotik, C. dinding selnya mengandung peptidoglikan, D. memiliki beberapa jenis RNA polimerase, E. merupakan organisme eukariot. Jawabannya adalah E, yaitu merupakan organisme eukariot. Yang ketiga, jenis Archaebacteria yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam 10 kali lipat air laut adalah A. Methanomonas, B. Methanobacterium, C. Halobacterium, D. Sulfolobus, E. Thermus. Jawabannya adalah Halobacterium, C. Yang keempat, di rawa-rawa seringkali tampak gelembung-gelembung gas. Gas rawa tersebut dihasilkan oleh A. Metanogen yang bersifat aerob, B. Halofil yang bersifat aerob, C. Metanogen yang bersifat anaerob, D. Halofil yang bersifat anaerob, E. Termofil yang bersifat anaerob. Jawabannya adalah C. Metanogen yang bersifat anaerob. Itu ya, gas gas yang di rawa-rawa itu adalah gas metanogen. Soal yang kelima adalah Archaebacteria yang dapat hidup di lingkungan bersuhu tinggi dan berasam digolongkan dalam kelompok A. Cyanobactery, B. Metanogen, C. Hidrofil, D. Termofil, E. Termoacidofil. Jawabannya adalah E. Termoacidofil. Yang bersuhu tinggi itu biasa artinya termo ya. Kalau berasam itu acid. Jadi kalau bersuhu tinggi dan berasam itu termoasid. Jadi termoacidofil. Yang keenam, peranan bakteri dalam dunia kedokteran antara lain A. Rhizobium menambat nitrogen bebas dari udara. E. Escherichia coli digunakan sebagai indikator pencemaran air. C. Streptomyces venezuela menghasilkan antibiotik chloramphenicol. D. Bakteri dapat digunakan sebagai protein sel tunggal. E. Bakteri yang semakin resisten mendukung perkembangan antibiotik. Jawabannya adalah B, ya. Karena di dalam dunia kedokteran jadi berhubungan dengan antibiotik ya. Di sini Streptomyces dapat menghasilkan antibiotik chloramphenicol. Yang ketujuh, beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi pangan. Misalnya bakteri Lactobacillus casei dapat dimanfaatkan untuk pembuatan A. susu fermentasi, B. nata de coco, C. roti, D. kecap, E. tempe. Jawabannya adalah C, ya. Seperti yang kalian sering makan roti itu adalah ada bantuan bakterinya ya supaya untuk bisa mengembang ya. Itu bakterinya adalah Lactobacillus casei. Berikutnya soal yang kedelapan, ada gambar struktur sel bakteri ya. Ini gambar struktur sel bakteri. Pertanyaannya adalah gambar di bawah atau di samping ini untuk menjawab soal dari nomor 9 sampai 11. Bagian kapsul yang menghasilkan lendir adalah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Nah, untuk menjawabnya, di sini jawabannya adalah A, nomor 1. Kenapa nomor 1? Di sini kapsul bagian bakteri yang
mengeluarkan lendir, itu adalah bagian kapsul. Kapsul ini adalah lapisan paling luar dari sel bakteri. Soal nomor 9 yang masih berkaitan dengan gambar struktur sel bakteri ini, yaitu bagian yang berfungsi untuk sintesis protein adalah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Nah, untuk sintesis protein bukan biasanya, ini adalah fungsi dari ribosom. Ribosom itu adalah organel yang sangat kecil granul-granul ya yang ada di dalam bagian dari struktur sel bakteri ini. Jadi jawabannya adalah A ya, nomor 1. Oh maaf, bukan nomor 1 tapi nomor 3 ya, C. Jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 10, dinding sel bakteri terbuat dari bahan yang kuat tetapi lentur. Yang A, protein, B, peptidoglikan, C, kitin, D, selulosa, dan E, lipid bilayer. Jawabannya adalah B, peptidoglikan. Ya, dinding sel bakteri itu terbuat dari bahan peptidoglikan yang kuat tetapi lentur ya. Nih. Selanjutnya nomor 11 masih berhubungan dengan gambar yang struktur sel bakteri ini. Flagela atau alat gerak bakteri ditunjukkan oleh nomor. Nah, di sini flagela ini adalah yang seperti tali ini ya, keluar ini. Ini adalah flagel. Ini fungsinya adalah untuk bergerak. Nomornya nomor 4. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 12. Ada gambar seperti ini ya. Ini adalah gambar bakteri yang berbentuk kokus. Bentuk Staphylococcus pada gambar di samping ditunjukkan oleh huruf. Nah, staphylo itu adalah yang berbentuk seperti buah anggur ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Seperti anggur itu Staphylococcus. Selanjutnya nomor 13. Bakteri yang bentuknya spiroseta ditunjukkan oleh nomor. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawabannya adalah C. Nah ini yang ketiga. Mana? Nah ini yang ketiga, ini adalah spiroseta. Yang ke-14, reproduksi bakteri di samping. Ini ada gambar ya, gambar reproduksi pada bakteri. Itu dengan cara A, konjugasi, B, transformasi, C, transduksi, D, pembelahan biner, E, fragmentasi. Jawabannya adalah konjugasi. Nih jawabannya A. Nah ini konjugasi ini dengan menggunakan ini ya jembatan. Nah jembatan ini. Nah dengan melalui jembatan ini, jembatan sitoplasma ini. Nah ini kemudian salah satu bakteri itu memberikan sebagian DNA-nya, mengkopikan, kemudian memberikan kopiannya ke bakteri yang lainnya. Itu namanya konjugasi. Nomor 15, ada gambar lagi samping tentang reproduksi bakteri. Yang samping ini dengan cara A, konjugasi, B, transformasi, C, transduksi, D, pembelahan biner, E, fragmentasi. Jawabannya yang kalau dari satu bakteri kemudian melekuk ya, lekukannya makin membelah pada akhirnya menjadi 2, ini namanya pembelahan biner. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 16, ada ditunjukkan lagi gambar seperti di samping ini ya. Ada gambar bakteri dengan alat geraknya, macam-macam alat geraknya. Nah, bakteri yang nomor 3 disebut dengan, nah ini, bakteri yang salah satu ujungnya banyak flagel. Ini jawabannya adalah B, yaitu Lopotrik.
Nomor 17, Acetobacter silinum bisa dimanfaatkan untuk pembuatan A. keju, B. asam susu, D. nata de coco, C. nata de coco, D. asam cuka, E. mentega. Jawabannya adalah nata de coco. Acetobacter silinum ini membantu untuk proses pembuatan nata de coco. Rasanya enak sekali ya nata de coco itu. Nomor 18, bakteri yang mendapatkan makanannya sangat bergantung pada bahan organik yang ada di sekitarnya, yaitu jenis bakteri A. Kemoautotrof, B. heterotrof, C. parasit, D. autotrof, E. fotoautotrof. Jawabannya adalah C. bakteri parasit. Nomor 19, bakteri autotrof mendapatkan makanan dengan cara, nih ya, kalian baca A, B, C, dan D, dan E-nya. Jawabannya adalah E. Bakteri autotrof itu menyerap bahan organik dari organisme lain. Nomor 20, reproduksi bakteri dengan cara pemindahan potongan DNA dari luar ke dalam sel penerima dan tidak terjadi kontak langsung terjadi ketika A. pembelahan biner, B. paraseksual, C. transduksi, D. konjugasi, dan E. fragmentasi. Ini terjadi pada virus ya, dengan bantuan virus. Maka proses reproduksi ini adalah dengan cara transduksi. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 21, pneumonia bisa mengakibatkan penyakit A. lepra, B. batuk rejan, C. radang paru-paru, D. raja singa, E. TBC. Pneumonia itu dari bakteri ya, dia bisa menyebabkan radang pada paru-paru. Jawabannya adalah C. Nomor 22, cara yang paling cepat dan tepat untuk mencegah adanya bakteri pada susu yaitu A. pasteurisasi, B. pembekuan, C. pemanasan, D. sterilisasi, dan E. pendinginan. Jawabannya adalah A. pasteurisasi. Nomor 23, bakteri akan membentuk titik-titik pada kondisi yang tidak menguntungkan. A. endospora, B. alkinet, C. hormogenium, D. kapsid, E. exospora. Bakteri itu akan dalam situasi yang buruk maka dia akan membentuk endospora. Jawabannya A. 24, cara yang dapat dipakai untuk membuktikan bahwa bakteri itu merupakan makhluk hidup yaitu dengan cara ya, ada A, B, C, dan D. Jawabannya adalah B. Mengembangbiakan pada media yang sesuai. Yang terakhir adalah ganggang hijau biru atau cyanobacteria memiliki peranan sebagai vegetasi perintis karena bisa A. hidup di tempat basah dan di air, B. mengikat N2 dari udara, C. bersimbiosis dengan tanaman tingkat tinggi, D. membuka kehidupan bagi makhluk hidup lain, E. membentuk endapan jika mati. Jawabannya adalah B. mengikat N2 dari udara. Nah, dari yang pertama sampai 25, kalau kalian belum sempat mengikutinya ya, ini ada kunci jawabannya ya. Terus untuk kalian yang tidak yang ingin berlatih, kalian bisa berlatih, dilihat di deskripsi video ini ya. Kalian bisa berlatih dan kalian akan mendapatkan langsung skor atau poin yang kalian jawab ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.